kagak ada judul fotonya bang. Bacain lu baca. Oh baca dulu ya. Bacain dulu aja. Kalau lihat dari foto itu kayak manusia bakal sebenarnya manusia itu dari alam dan bakal balik lagi ke alam gitu sih. Jadi kayak di foto ini katanya manusia kayak bersatu dengan alam gitu, kayak agak ngeblur bareng-bareng dengan alamnya gitu. Orang ngobrol di ranca upas. Di ranca upas. Terus kayak ngeblur gitu, entah ngeblur pergerakan kameranya apa post processingnya. Ini apa ya? Gimana? Ini di ranca upas kan? Terus kata gue ini apa ya? Menandakan sesuatu yang hidup gitu. Kan manusia hidup, tanaman hidup, terus hidup. Jadi lu meng-capture sebuah kehidupan. Gue ngeliatnya kayak segerombolan orang kayak berbincang gitu, terus tapi kayak nggak tahu ya orangnya mungkin opacity-nya diturunin terus digabungin sama foto lain. Kalau dari foto ini aku nangkepnya secara visual lumayan jarang ngelihat foto yang kayak gini, yang gak ada yang difokusin gitu secara semua objeknya sama. Mungkin gak ada yang lebih ngeblur atau lebih jelas, sama warnanya gak ada yang lebih mencolok atau kalau dari aku pribadi interpretasinya mungkin antara cuman nge-capture suatu keadaan atau suatu realita atau enggak sudut pandang melihat kehidupan gitu sih. Lihat aja. Ini sih kayak kelihatannya ini kayak dari refleksi kaca gitu, kayak kaca yang burung-burung gitu kan kelihatannya. Nggak tahu sih kalau tentang apa, soalnya ini kayak aku lihatnya kayak karya abstrak gitu, kayak karya seni abstrak gitu warnanya, sama orangnya cuma kelihatan benar-benar cuma dikit doang dan transparan gitu. Kayaknya gue agak mirip kayak Zumi, cuman kayak interpretasi gue beda. Soalnya emang gambarnya tuh ngeblur dan gak ada yang menonjol gitu. Cuman menurut gue si orang-orang yang ngeblur yang agak menghilang ini tetap jadi objek fotonya. Lalu mungkin pesan atau interpretasi dari foto yang pengen disampaikan tuh kayak semacam dunia tuh di antara maya dan sesungguhnya gitu. Mungkin kayak bener kayak sudut pandang ngelihat kehidupan, apakah yang di depan gue ini beneran adanya atau hanya bayangan-bayangan gitu. Foto ini sebagai kayak ini secara teknis bagus dan kelihatannya jadi kayak lukisan gitu. Gue belum bisa melihat sendiri gitu loh, kayak terperangkap di mana ya kayak dalam foto ini. Apakah karena mereka entah berantah kayak nggak ada apa-apa di sekitar mereka, atau kayak mereka emang cuman ada di situ, cuman gue masih belum tahu kenapa mereka terperangkap gitu. Kayak dreamy gitu nggak sih? Dreamy. Kayak di dunia roh gitu sih. Iya, kayak angelic gitu. Angelic cerah. Iya, lu ngomong capture surga. Mungkin. Kayak Avatar Aang lagi kayak di ke dunianya Avatar Roku gitu. Oke. Kayak pas lihat ini gue melihatnya kayak manusia yang sebenarnya ada tapi nggak ada. Kayak ngerti nggak sih kalau lagi ngomong sama orang terus lu ke distraksi gitu. Jadi kayak sebenarnya lu ada fisiknya tapi nggak ada secara jiwa lu gitu. Yang manusia yang terpisah dari beingnya, nggak ada sense of belongingnya gitu. Asjur banget. Gue sih ngeliatnya, gue setuju tadi yang bilang ini kayak rada dreamy gitu, tapi karena mereka berkelompok gitu, gue ngerasa penggambarannya justru ke manusia itu emang bersosialisasi, berkelompok, dan karena apa ya, mungkin karena penempatannya dia ada juga sih, jadi saat gue langsung ke mereka lagi ngumpul gitu. Intinya mah waktu itu di Ranca Upas kan yang acara apa sih, gue lupa. Terus nggak, waktu itu emang lagi nge-take foto-foto yang slow shutter gitu kan. Terus pikiran orang lagi, kebetulan ada yang lagi ngobrol aja, terus belakangnya tuh semacam semak-semak, pokoknya sekitarnya itu semak-semak gitu kan.
Terus ini kalau misalnya gue ngambil foto terus ada orangnya lagi ngobrol, terus sebenarnya intinya tuh gue pengen nge-capture feeling kayak terperangkap gitu. Kenapa judulnya manusia? Karena dalam kurung manusia, jadi manusia terkurung gitu. Pokoknya intinya apa yang pengen gue tangkap tuh manusia yang terperangkap dalam ini kan macam semak-semak gitu kan. Terus kalau misalnya teknisnya tuh, jadi kan slow theater kan semacam nangkep dua objek gitu kan. Terus yang pertama gue nangkep, kalau nggak salah tuh si sekelompok orangnya duluan, baru si semak-semaknya. Jadi gue foto orangnya, terus beberapa itu kayak sedetik, terus baru gue pindahin ke semak-semak gitu. Jadi dia nangkep kesan kalau si orang-orang ini terperangkap gitu deh. Setelah gue dengar penjelasannya, ya udah sih bener kayak gitu, sesuai dengan apa yang digambar. Interpretasi gue tadi lebih sih kayak gue mikirnya kayak pandangan hidup antara Maya atau enggak gitu, soalnya dia ngeblur gitu. Bukan ngeblur, apa sih, kayak bayang-bayangan agak hilang gitu. Jadi menurut gue tuh malah nggak ngira kalau itu tuh kayak bakal terperangkap dalam yang rerumputan tadi gitu. Soalnya gue ngelihat itu tuh kayak hilang gitu kan si manusianya, dan juga si keseluruhan fotonya tuh dia bener-bener blurry dan hilang gitu kan. Terus gue malah nggak lihat sisi terperangkapnya gitu tadi awalnya, tapi ya bisa aja sebenarnya ternyata gitu. Jadi gitu deh, menurut gue malah gue nggak nangkep tadi si terperangkapannya. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi ya bisa-bisa aja gitu kalau mau maknanya gitu. Emang foto gitu gini kan multi tafsir. Iya kan? Iya. Sebelum tahu konteks tadi kan mikirnya katanya kayak bersatu dengan alam gitu kan. Tapi mungkin setelah dijelasin tadi ya masuk akal juga sih yang kalau kayak terperangkap gitu melalui semak-semak. Jadi kayak setuju juga sih, nggak begitu. Kalau dari aku pas pertama kali belum nangkep sih tentang itu, tapi cara pengambilan fotonya bagus Pak. Semua fotonya dari segala objeknya tuh nggak ada yang lebih menonjol gitu, walaupun yang dijadiin objek yang paling utamanya kan tadi manusianya ya. Kalau sebelum dijelasin sebenarnya nggak dapet sih kayak pesan terperangkapnya. Soalnya itu tadinya nggak tahu itu semak-semak sebenarnya, kayak itu kirain pohon-pohon di belakangnya gitu. Terus tapi kalau dari fotonya warnanya keren banget, kayak lukisan tadi. Terus ada gradasi hijau ke birunya, itu bagus sih. Apalagi nggak diedit lagi, itu keren. Tadi yang kayak gue bilang, gue emang nggak dapat kayak kenapa ini orang-orang yang terperangkap gitu. Gue awal ngeliat fotonya belum dapat. Tapi secara kayak fotonya sendiri gue suka banget, soalnya tadi yang gue bilang perpaduan warna sama kayak fotonya sendiri tuh kelihatannya kayak bukan foto tapi kayak lebih kayak lukisan gitu. Dan gue suka banget sih, kayak ya bagus aja menurut gue, dan kayak warnanya gitu really cool. Kalau dari teknisnya suka banget sih, soalnya kayak blend in gitu orang-orangnya gitu dengan alamnya. Ngepas gitu ya? Ya kayak katanya nyatu aja sih. gitu. Beberapa kali ngetek gitu baru bisa dapet yang gini. Rada nyoba-nyoba juga. Gue mau apresiasi, ini fotonya keren banget. Soalnya kayak fotonya tuh gara-gara tadi pengambilannya apa gue lupa namanya. Jadi gue ngeliatnya kayak jatuhnya kayak lukisan gitu. Lukisan tapi lu pakai teknik fotografi, dan menurut gue itu keren banget. Mana gue ngeliatnya jadi kayak mikir kemana-mana gitu, kayak maknanya tuh implisit. Jadi kayak pas gue ngeliat, gue bisa jadi apa sih, jadi overthinking maknanya apa ya gitu, gak langsung paling ini gini doang gitu. Iya sih, gue suka banget sama fotonya, terutama kayak tone-nya gitu. Terus setuju juga sama Hana, kayak ini tuh bener-bener kayak bisa pass through dibilang kayak lukisan banget. Soalnya kayak kalau lu lihat nih, kayak I'm such a sucker for watercolor, kayak belakangnya tuh putih. Terus kalau lihat yang pinknya tuh, gue ngerti kenapa bisa. Kayak kalau watercolor kan kalau misalnya ngecat,
edges-nya gitu kan opacity-nya lebih tinggi daripada yang tengahnya. Terus kalau lu lihat tuh fotonya kayak gitu, kayak yang pink-pinknya tuh kayak lebih pekat daripada yang warna salmon di tengahnya gitu. Terus kayak itu kayak watercolor banget sih, gue juga nggak ngerti gimana caranya bisa. Pertama mungkin first impression gue ngeliat buku foto ini tuh dia kayak mempertanyakan kematian gitu. Apakah saat kita mati kita hanya menjadi kumpulan daging yang terkubur atau membusuk, lalu setelah kematian ada kehidupan selanjutnya yang gelap gulita atau bersih, terbungkus dengan rapi, tidak bernyawa, tidak bernafas, dan di akhir kalimat itu seolah mempertanyakan lagi kematian. Iya sih, sama kayak mungkin Nela bingung kematian apa itu kematian gitu kan. Soalnya tadi di awal ada orang yang melihat cahaya di atas gitu, mungkin kayak misteri gitu kan kematian itu. Nah terus ada juga yang binatang-binatang mati, kayak mungkin apa cuman ya udah mati aja kayak binatang-binatang ini. Terus ada yang tadi dibalut sama plastik juga kan. Mungkin kayak apa kita bakal terperangkap gitu saat mati atau benar-benar. Terus juga ini gambarin, yang plastik tadi gambarin kayak kalau orang dikubur kan dibungkus sesuatu gitu. Apalagi ya mungkin juga bingung kayak apa abis kita mati kita benar-benar terputus dengan dunia saat ini atau gimana. Kalau dari aku pribadi, cara visualnya ini bagus banget sih, ini aku menurut aku. Mulai dari layoutingnya, terus background colornya yang dipilih warna hitam sama putih, sama ceritanya runtut itu walaupun aku belum dengar dari sudut pandang kamunya, ini udah pesannya udah nyampe. Terus kalau dari aku, mungkin interpretasinya lebih ke sudut pandang kita sebagai orang yang melihat orang atau subjeknya yang udah nggak ada. Apakah kita juga nanti pas udah nggak ada orang lain ngelihat kita kayak gitu juga atau kayak gimana? Kalau dari aku itu aja. Kalau dari visualnya gitu, katanya itu kayak beberapa tubuh hewan yang mati gitu. Habis itu juga kalau dari yang manusianya itu sendiri kayak yang ada diplastikin atau yang ditutup gitu matanya. Nama yang ikan ini juga kayak misalnya matanya nggak ada gitu. Kalau dapat impresinya itu kayak ini sih, setelah baca itu kayak lebih apa yang bakal terjadi terhadap tubuh kita gitu habis kita meninggal gitu. Itu sih. Kalau saya impresinya nih kayak ya, mengingatkan kematian aja sih. Jadi foto pertama gelap terus berasap-asap gitu kan. Terus kayak ada seperti cahaya ya kematian. Terus ada tubuh dari hewan-hewan mati ya. Terus ada apa nih, jeroan, terus ada lilin dan kegelapan gini kan, identik sama ini banget kan, alam baka banget gitu. Nah, tapi gue agak nggak ngerti aja di yang di ini nih, yang bungkus orang ya gitu. Nah seterusnya ngerti, oh ini emang bahas kematian gitu. Jadi gitu aja bang, aneh bang. Jadi gue ceritain aja ya, ini tuh si Mortem photobook gue ini tuh ceritanya tentang ini perjalanan gue melihat kematian. Jadi tadi yang Zumi itu bisa bener sih, soalnya itu kayak gimana gue melihat kematian. Tapi ini subjeknya bukan orang lain, bukan siapa, tapi tuh ya, gue ngelihat pengalaman pribadi gue sendiri, kayak pengalaman di keluarga gue sendiri gitu tentang kematian gitu. Jadi secara garis besar ini tuh perjalanan gue tentang melihat kematian tuh kayak gimana. Jadi yang stage, jadi ini tuh kayak ada 3 stage gitu loh guys. Ada 3 stage. Yang pertama yang kayak tentang kayak binatang-binatang gitu tuh, kayak waktu gue kecil gue ngelihat kematian tuh sebagai sesuatu yang kayak remeh. Gue ngelihat ya namanya juga anak kecil, kayak ngelihat kematian tuh pasti kayak
apa sih kematian gitu, kayak gue kagak paham juga gitu tentang kematian. Dan juga kayak gue ngerasa mungkin keluarga gue bakal hidup selamanya, atau ya gue bakal hidup sama bapak ibu kakak gue terus gitu. Ternyata terus next move ke stage selanjutnya kayak orang dibungkus-bungkus gitu tuh, gue baru melihat gitu loh, ternyata tuh kematian tuh ada ya gitu di keluarga gue gitu. Terus yang ketiga, stage ketiga gitu tuh tentang gimana gue, yang tadi kan ini kan ada yang kuburan-kuburan gitu, jadi keluarga gue tuh udah ada yang meninggal gitu, makanya gue ngasih stage yang ini tuh kayak sebuah yang kayak oh ternyata tuh ada ya kematian gitu. Gue next stage-nya tuh apa, berarti gue harus kayak gue lumayan ini sih, ada stage gimana gue mengikhlaskan seseorang gitu yang pergi di keluarga gue gitu, yaitu kakak gue sama bapak gue gitu. Di sini kayak gue ngeliat sih kayak ada kuburan gitu. Jadi for your information, itu kuburan di Jakarta gitu, di belakang Casablanca. Tapi kuburan ini cuy, kuburan bekas tentara Belanda gitu, yang meninggal di Indonesia. Terus dia kuburannya di situ. Nah, gue tuh nyambungin aja sih sama pengalaman gue. Kalau gue tuh ini sih suka banget kalau kayak ada koneksi gimana gue mengikhlaskan seseorang gitu tuh gue dengan datang ke makamnya mereka. Jadi gue suka banget gitu ke makamnya bapak gue sama kakak gue gitu. Jadi gue ngasih apa ya, pandangan tentang makam gitu tuh, tentang gimana, jadi seperti stage buat gue mengikhlaskan gitu. Nah, gue juga nge-capture kuburan gitu tuh. Next ini tuh kayak, jadi gue kenapa nge-capture si bunga ini yang terakhir itu kayak, jadi gue waktu keliling-keliling kuburannya itu cuma si kuburan ini kayaknya kalau nggak salah yang ada bunganya gitu. Dan gue juga suka banget gitu ngasih bunga ke makamnya kakak gue sama bapak gue tuh dengan bunga gitu, makanya gue nge-capture si bunganya ini. Dan informasi juga, jadi gue tuh nggak boleh nge-capture kuburannya di depan namanya gitu loh, jadi gue harus madep belakang gitu. Boleh ke kiri nggak Han? Ke yang tadi yang nah ini tuh gue kayak nggak ada ininya kan, nggak ada nama-namanya, gue tuh kayak dari belakang gitu ngambilnya. Terus tadi pertanyaannya Faizin, kenapa sih gue ada teksturnya gitu di edit gitu. Sebenarnya gue ini sih cuma nambahin tekstur aja biar nggak terlalu plain atau bosan, makanya gue tambahin yang kayak kanvas pixel gini, terus ada yang kayak warna-warnanya di iniin gitu. Jadi yang pertama tadi ada cewek, ada kayak asap-asapnya gitu, kayak itu tuh gue gitu mempertanyakan gimana sih kematian itu. Dan juga di terakhir kan gue ngasih caption satu itu, apa ini yang disebut kematian. Jadi ini tuh gue nggak mengebatasin diri gue, pandangan gue tentang kematian gitu. Soalnya kan ini pandangan gue 19 tahun gue hidup, bisa aja nanti gue 20 tahun atau 21 tahun pandangan gue tentang kematian ini tuh berubah atau bertambah. Makanya gue ngasih caption ini, apa ini yang disebut kematian. Soalnya gue open, maksudnya kayak ini belum akhir dari pemikiran gue tentang kematian gitu. Bedanya depannya hitam sama akhirannya putih apa? Ada maksudnya? Sebenarnya nggak ada maksud sendiri sih, cuma gue ngasih kalau yang hitam itu tuh lebih yang kayak kayak pengetahuan gue tuh cetek gitu loh, kayak ya masih kecil gitu, makanya gue kayak ngasih yang belum terlalu terang gitu loh, gitu, kayak masih remeh gitu. Bahkan kayak lu ke pasar aja dulu ngerasa kayak ikan-ikan mati ya udah gitu. Ternyata dulu kecil tuh gue belum aware gitu sama kematian gitu. Maksudnya kayak ada yang mati gitu, tapi gue kayak kagak aware gitu kalau gue ke pasar gitu, lah ikan mati ya ternyata, tapi kayak gue nggak sadar akan kematian gitu. Jadi masih cetek gitu, makanya gue kasih hitam gitu. Selain juga karena estetika, menurut gue itu bagus ya hitam gitu. Buku ini emang personal banget itu buat Nela, dan ya bener nggak semua orang bisa relate, dan multitafsir sih menurut gue. Apalagi menurut gue pribadi yang dibungkus-bungkus itu kayak orang banyak yang ngunjungin gitu, kayak melihat sendiri orang yang disayangi bungkus dengan kain, kayak itu menurut gue personal banget. Terus tapi setelah mendengar
selain kayak umpamanya dibungkus dengan kain kafan, kayak gue bisa ngeliat kayak Nela juga kayak terbungkus gitu, kayak surrounded by people, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa merasakan kesedihan gitu sih. Iya. Gue ini sih hal yang pertama yang gue pikirkan lah, gue kayak semacam iri gitu sama Nela, soalnya untuk mempunyai sebuah karya yang apa ya, memanifestasikan buah pikirnya gitu, apalagi tentang kematian yang begitu personal dan spiritual mungkin ya, dan dia diejawantahkan di suatu karya gitu, itu kalau gue mikirnya sangat puas dan spiritual sih. Tapi karena gue mempunyai pengalaman dan kehidupan yang berbeda dari Nela Nela, jadi gue kayak kalau nggak tahu konteksnya nih, gue nggak kepikiran sampai sana sih. Gue lebih suka dan lebih masuk dengan interpretasi Ryan Hui, dan itu nggak apa-apa kan, soalnya gue nggak ada yang salah, ada yang benar. Mempunyai pengalaman dan referensi kecil, pengalaman kecil yang berbeda gitu. Mantap Nela. Makasih ya Angga.